Di saya ini generasi kelima dari orang yang menggunakan nama Habibie. Jadi ini ada Bone, merantau, keluarga Bone merantau ke Gorontalo, kemudian ya memang Bugis, barangkali ada menikah dengan orang setempat, saya kurang tahu, tapi yang jelas darah Bugis pasti ada. Jadi tahun 74, berbekal keilmuan dan pengalaman, Bapak itu dapat panggilan. Ya semula sebetulnya bukan dari Pak Harto, tapi dari Pak Ibnu Sutowo. Dan di situ memang ada sedikit cerita yang tidak banyak orang ketahui. Sebetulnya yang pertama panggil Bapak balik ke Asia bukan dari Indonesia, tapi dari Filipina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf Kalla, kemudian juga Bapak Profesor Zudan Arif Fakrullah sebagai PJ Gubernur Sulsel, Bapak Profesor Jamaluddin Jompa, Rektor Unhas, Bapak Dr. Anhar Gonggong, Bapak Ibrahim Rasol yang tadi hadir melalui Zoom, kemudian tentunya juga Pak Hamid Awaludin, dan juga para pembicara sebelumnya, Ibu Profesor Dr. Nur Hayati Rahman, Profesor Ito Makoto, dan juga Pak Douglas Laskowski, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena olehnya kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah bisa menjalankan satu diskusi, satu pemaparan yang bermanfaat dan memberikan kita inspirasi apa yang kita harus lakukan untuk mencapai tujuan kita bersama-sama di masa mendatang. Saya diberikan tugas oleh Pak JK waktu saya bertemu beliau di satu acara yang agak menyedihkan, agak sedih, berat hati, karena waktu itu di rumah duka Pak Andri Erbeng, seorang Bugis tokoh Bugis Makassar lainnya yang saya kira kita semua kenal. Sayangnya beliau tidak ada Yusufnya ya, tapi memang juga orang yang kita kenal ya. Kemudian saya diberikan tugas untuk memberikan masukan-masukan terhadap bagaimana Pak B.J. Habibie ayah saya memang juga menjadi figur yang merupakan manifestasi daripada apa yang disebut di sini sebagai budaya Bugis Makassar. Dan apa yang saya kelak akan presentasikan sebetulnya ada miripnya dengan apa yang telah ditunjukkan dalam video sebelumnya, tapi mungkin lebih rinci, dan saya akan memberikan beberapa catatan yang insya Allah bermanfaat. Jadi sewaktu saya pikir bagaimana saya bisa menggambarkan Pak B.J. Habibie dengan satu brandnya, atau bagaimana kita kenal beliau. Memang semula kita kenal beliau itu sebagai seorang teknokrat. Jadi karir masa hidup beliau sebelum masuk ke pemerintahan itu memang fokusnya ke teknologi, tapi bukan saja teknologi sebagai ilmuwan, tapi juga dalam aplikasi terkait, yaitu sebagai teknokrat yang masuk ke industri yang membuat banyak produk-produk baik di Jerman maupun di Indonesia. Kemudian beliau memang beralih ke Indonesia, dan di situ perlahan-lahan Bapak itu masuk ke pemerintahan, dan disitulah karakter Bapak yang semula memang fokus ke teknologi dan produk-produk terkait dan industrinya juga mulai diasah oleh keperluan-keperluan yang memang dihadapinya sewaktu Bapak mulai sebagai Menteri Stek kurang lebih 46 tahun yang lalu. Boleh saya lihat slide berikutnya? Tadi saya kira sudah ini adalah keluarga B.J. Habibie. Dari Bapak yang paling di kiri atas itu adalah bapaknya, Pak Abdul Alwi Habibie. Ibunya kelihatan yang sebelah kanannya. Kalau Pak Habibie mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang mana? Paling kiri bawahnya ada kopiahnya. Jadi memang dari kecil, dari ibu sudah katakan saya kurang kopiahnya, dan Bapak memang dari kecil sudah menggunakan kopiah. Ini satu-satunya pakai kopiah itu Bapak. Yang lain itu semua adik dan kakaknya Bapak. Bapak itu adalah anak keempat dari bersaudara 9. Satu yang meninggal di Makassar waktu kecil. Dulu kuburannya makamnya di Makassar bersama dengan ayahnya, tapi sudah dipindahkan ke Jakarta. Kalau yang lain saya kira hampir semuanya sudah meninggal, kecuali 3. Jadi yang masih hidup adalah kakak Bapak, Ibu Alweni, dan ada 2 adiknya Bapak, juga 2 wanita. Next slide please. Jadi ini tadi sudah disebut, jadi kalau saya boleh lebih rinci, memang Bapak itu biarpun dikenal sebagai orang Gorontalo, tapi sesungguhnya keluarga Bapak merantau dari Bone ke Gorontalo 5 generasi yang lampau.
di mana nama aslinya adalah Lamakasa. Lamakasa. Saya kira saya telah belajar dari bapak-bapak sebagai saya, bahwasanya La itu dalam kebiasaan orang Bone itu menunjukkan ada laki-laki. Ya. Jadi nama panggilan laki-laki itu pakai La ya. Jadi Lamakasa, kayak La Nyala, La Cuba dan lain sebagainya, kan ada banyak La. Baiklah, jadi itu nama aslinya Lamakasa. Jadi Bapak Lamakasa 5 generasi yang lampau, atau 6 sesungguhnya, karena generasi kelima itu yang pertama menetap di Gorontalo itu ada 4 anak. Anak yang keempat itu adalah bernama Habibi. Jadi tidak ada turunan Arab, itu memang namanya Habibi, dan semenjak itu ada keluarga Habibi. Jadi rupanya karena memang tradisi di Gorontalo mengenal nama keluarga Habibi, nama Habibilah yang digunakan sebagai nama keluarga, dan sampai dengan hari ini di kota Gorontalo, persisnya di daerah yang bernama Kabila, ada satu pemakaman Habibi. Jadi semua orang yang dimakam di situ ada nama Habibinya, termasuk yang pertama. Jadi udah 5 generasi yang lalu. Jadi saya ini generasi kelima dari orang yang menggunakan nama Habibi. Jadi ini ada Bone merantau, keluarga Bone merantau ke Gorontalo, kemudian ya memang Bugis, barangkali ada menikah dengan orang setempat, saya kurang tahu, tapi yang jelas darah Bugis pasti ada. Nah, bapak sendiri, ibunya memang orang Jawa, dan itu saya kira perlu saya cerita dalam konteks, karena dulu itu di zaman masih koloni, di Indonesia masih dikenal yang kita mungkin sebut sebagai suku Isma. Jadi bagi orang Jawa, kalau menikah dengan orang Bugis atau orang Sulawesi, kadang mereka katakan, oh ini orang dari Sulawesi tidak ada budaya. Sebaliknya orang Sulawesi kalau menikah dengan orang Jawa, dikatakan oh mereka tidak ada agama. Jadi apa yang terjadi waktu mereka menikah? Jadi yang saya dua-duanya tidak boleh tinggal di Jawa, tidak boleh tinggal di Gorontalo. Jadi tinggal di mana? Di Makassar. Karena yang saya memang tadinya dimaksudkan untuk menikah dengan seorang dari Gorontalo. Mereka itu petani kopra, jadi untuk memperluas pertaniannya, mereka harus menikah dengan keluarga yang memang punya juga tanah banyak. Jadi sudah dipersiapkan istrinya, tapi celakanya tidak menikah dengan yang bersangkutan karena sudah menikah dengan orang Jawa, jadi tidak boleh pulang. Jadi oleh karena itu yang saya bekerja sebagai profesional di perusahaan Belanda dan punya karir di situ sebagai landbau konsulen, yaitu adalah orang yang kuliah di IPB. Jadi yang saya adalah generasi yang pertama yang kuliah. Ya, ada 2 dari generasi itu, satu yang saya sebagai insinyur pertanian, yang kedua adiknya yang kuliah sebagai pengacara, dia menjadi orang hukum gitu ya. Tapi dua-duanya tidak pulang karena dua-duanya menikah dengan orang bukan dari sukunya sendiri, bukan dari Sulawesi. Nah, kalau dengan demikian, jadi oleh karena itu Pak Habibi lahir di Parepare. Karena sebetulnya kantornya yang saya ada di Makassar, tapi waktu itu ada tugas barangkali, jadi yang saya waktu itu bekerja di Parepare. Lanjut. Jadi dari kecil Pak Habibie memang suka dengan kuda, dan ini alasannya kalau kita lihat ke rumahnya Bapak, di mana-mana ada banyak kuda. Saya juga dari dulu itu terheran, kenapa kuda? Tapi karena memang dari kecil Bapak dikasih tugas oleh bapaknya untuk merawat kuda. Jadi dibawa ke sungai, dicuci, dikasih makan. Jadi dari situlah Bapak suka dengan kuda, dan mungkin terinspirasi dengan kuda karena kuda itu kerjanya keras. Ya. Pekerja keras dia, tapi tetap elegan tapi kerja keras. Kemudian ada cerita yang juga terceritakan dalam film, itu memang benar. Jadi itu bahwasanya ayah dari bapak saya memang meninggal pada waktu sholat maghrib. Jadi mereka sholat maghrib bertiga. Kemudian pas pada waktu sujud yang saya meninggal, dan disitulah yang putri saya jadi nenek saya, beliau bersumpah di mayatnya yang saya, bahwasanya anaknya semuanya akan dibiayai dengan uang sendiri untuk pendidikannya, tidak boleh menerima bantuan dari pihak ketiga termasuk dari negaranya. Jadi waktu itu kan belum ada negara Republik Indonesia, masih koloni, tapi tetap saja tidak boleh terima. Lanjut, satu hal yang Bapak belajar dari bapaknya adalah bahwasannya Bapak harus berperilaku seperti mata air. Jadi mata air itu harus jernih, sehingga apapun yang air itu mengalir kemana-mana saja, dia mendapatkan sumber dari mata air itu yang bersih sehingga bisa berkembang dengan baik. Jadi kalau mata air itu kotor, maka lingkungannya juga tidak akan mendapatkan kualitas yang baik, dan oleh karena itu untuk menjaga kualitas mata air itu sangat penting, dan itu dititipkan oleh
Pak Alwi Abdul Habibie kepada Bapak B.J. Habibie. Jadi itu memang dari awal, dan itu adalah kurang lebih fase yang saya sebut dalam presentasi saya ini sebagai pembudayaan. Jadi budaya yang diajarkan kepada Bapak itu memang banyak sekali terdapat di sini, di Sulawesi Selatan, di mana ayahnya bekerja, biarpun ayahnya sebetulnya ada juga darah Gorontalo, tapi sesungguhnya keluarganya berasal dari Bone. Jadi semua nilai-nilai yang ada di dalam Bapak itu memang ditanamkan pada waktu fase pembudayaan itu di Sulawesi Selatan. Lanjut. Kemudian waktu Bapak remaja, Bapak pindah ke Bandung. Bandung karena memang rupanya mau mempersiapkan diri untuk masuk ke ITB. Ya. Tapi sudah masuk ke SMA-nya sudah di Bandung, dan disitulah Pak Habibie berkenalan dengan ibu. Tapi hanya berkenalan saja, tidak ada hubungan khusus. Kemudian boleh saya lihat slide berikutnya, terima kasih. Jadi ini adalah gambar Bapak lagi di SMA di SMAK di Bandung, yang saat ini gedungnya udah runtuh, tapi masih ada pada prinsipnya. Lanjut. Jadi ini tadi saya kira fotonya juga sudah kelihatan, bahwasanya Bapak dari usia muda sudah senang dengan pesawat terbang. Itu memang sesuatu hal yang ada fascinasi tertentu dengan Bapak dari kecil. Dan Bapak memang masuk ke Fakultas Teknik di Universitas Indonesia Bandung, yang merupakan sekarang disebut sebagai Institut Teknologi Bandung, ya, jadi ITB. Dulu itu bagian daripada UI. Nah ini lanjut. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan, Bapak itu kuliah di Jerman, dan waktu itu yang boleh kuliah di Jerman itu hanya adalah orang yang mendapatkan beasiswa. Karena di Indonesia itu masih kalau kita mau ke luar negeri, banyak hal dikontrol, terutama hal terkait dengan moneter. Jadi untuk Bapak memang tidak boleh menerima beasiswa. Jadi Bapak itu harus minta izin agar supaya ibunya yang sudah bersumpah di mayat suaminya boleh mengirim uangnya melalui pos vessel, agar supaya setiap bulan Bapak menerima uang di Jerman. Dan itu saya kira merupakan bagian di mana ini adalah tindakan yang berani sekali, saya kira, karena Bapak tidak menerima beasiswa sama sekali, tapi memang berani ke luar negeri, ke Jerman tepatnya, dengan bantuan daripada keluarga atau ibunya yang sebetulnya tidak berpendidikan tinggi, tapi dia hanya ibu rumah tangga saja, dan menjadi pengusaha untuk bisa menghidupkan anak-anaknya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin dulu pernah kuliah di Bandung, atau ibunya Bapak itu dikenal sebagai seorang pengusaha dengan banyak kos-kosan, ada catering dan bisnis lainnya, karena memang harus menghidupkan 7 anak waktu suaminya masih hidup, dengan 1 anak dalam kandungan. Jadi itulah perjuangan keberanian Ibu Habibie atau Ibu R.A. Habibie, karena memang dalam keadaan itu harus tetap memperjuangkan kelangsungan daripada anak-anaknya. Oleh karena itu Ibu Habibie juga pindah ke Bandung, mengikuti jejak-jejak dari atau perjalanan Pak Habibie, karena juga di situ untuk berbisnis mungkin lebih mudah daripada di mana beliau berada di Sulawesi Selatan. Nah, Pak Habibie menempuh pendidikan seperti kita ketahui bersama, mendapatkan diplom Ing itu setara S1 S2 di RWTH Aachen, kemudian juga lulus sebagai dokter insinyur di usia sangat muda dengan hanya 28 tahun. Dan itu sebagai S3. Lanjut. Nah, kalau kita lihat selanjutnya bagaimana? Ya, Bapak memang ini fase berikutnya saya sebut sebagai, dan itu di 2 kota di Hamburg, fase pakar dan profesional. Kalau kita lihat, saya harus terangkan sesuatu di sini, karena kalau lain daripada negara-negara di Inggris, Prancis, atau juga Amerika, kalau kita ambil S3 di Jerman, sebetulnya bukan ada status mahasiswa. Mahasiswa itu kita lepas dengan S2, S3 adalah kita harus mempunyai karya. Kalaupun kita mau mengambil kelas atau SKS itu terserah kita, tapi tidak diharuskan. Yang penting karya ilmiahnya. Banyakkan orang yang mengambil S3 di Jerman, dia kerja sambil meneliti. Dan banyakkan yang kerja sambil meneliti, kerjanya di mana? Di universitas. Sebagai apa? Sebagai dosen dan peneliti. Dan Bapak melakukan hal itu selama 6 tahun di RWTH Aachen. Dan disitulah setelah itu Bapak mendapatkan gelarnya pada tahun 64. Kemudian Bapak setelah itu melanjutkan karirnya di perusahaan industri pesawat terbang di Jerman.
Kita harus ketahui bahwa industri di Jerman itu dulu setelah Perang Dunia Kedua dilarang oleh sekutu. Jadi Jerman kalah perang, jadi oleh karena itu Jerman tidak izinkan untuk membuat pesawat lagi. Jadi banyak, itu saya belajar dari Bapak, banyak insinyur-insinyur pesawat terbang yang semula dia berkarya di industri pesawat terbang karena dia tidak punya pekerjaan, dia masuk ke industri lainnya. Industri seperti industri mobil, industri yang lain juga. Oleh karena itu, di banyak industri-industri di Jerman itu terlihat adanya lompatan teknologi karena banyak insinyur yang semula mendapatkan pendidikannya di konstruksi pesawat terbang tidak boleh kerja di bidangnya, tapi dia bekerja di bidang yang lain. Jadi waktu Bapak masuk ke industri pesawat terbang di Jerman, itu industrinya masih di awal. Jadi mereka mungkin ada sekitar 20 tahun atau 15 tahun tidak bekerja sebagai industri lagi karena tidak boleh. Jadi Bapak masuk ke situ, Bapak sebagai orang baru, tentunya karena belum pernah kerja di industri, tapi orang Jerman pun juga masih harus belajar kembali lagi bagaimana membuat industri pesawat terbang. Bukan membuat pesawat terbang, tapi industri pesawat terbang. Jadi Bapak mulai di HFB, Hamburger Flugzeugbau, yang kemudian menjadi MBB, dan Bapak di waktu itu, waktu di fase pakar dan profesional itu, mendapatkan yang tadi juga disebut di videonya, julukan Mr. Crack, yaitu adalah seorang spesialis di bidang fracture mechanics, jadi mekanika terkait dengan retakan yang amat penting. Banyak orang tanya kepada saya mengenai paten-paten Bapak, paten-paten Bapak yang memang lama ada, dan bagaimana sebenarnya ada paten itu. Pertama yang saya belajar dari Bapak itu adalah paten-paten Bapak itu terkait dengan bidang ini, fracture mechanics. Sayangnya tidak bisa kita ketahui, karena waktu itu dunia ini masih dalam fase perang dingin, Cold War. Jadi paten-paten Bapak digunakan dalam kaitan misalnya kalau ada peluru kendali yang namanya missile atau roket interkontinental, atau ada kapal selam, mereka produk-produk itu seringkali ada masalah dengan retakan karena tekanan terhadap kapal selam dan juga kepada roketnya kalau dia diluncurkan kemudian kembali lagi ke atmosfera itu sangat besar, dan banyak masalah dengan itu yang tidak banyak orang tahu bagaimana menyelesaikan itu. Jadi Pak Habibie waktu itu sebagai orang pertama, orang Asia mungkin satu-satunya, mungkin orang Muslim satu-satunya, orang non-Jerman jelas satu-satunya di dalam perusahaannya mendapatkan clearance daripada NATO sebagai untuk boleh bekerja di konteks yang sangat-sangat rahasia itu. Dan saya tidak pernah dikasih tahu oleh Bapak, dan saya kira kita memang tidak boleh tahu apa saja yang menjadi inovasinya Bapak. Tapi pasti Bapak pernah kasih hint kepada saya apa sebenarnya di bidang apa, dan itu adalah terkait dengan produk-produk pertahanan dalam konteks NATO di Perang Dingin. Jadi Bapak kena spesialisasinya memang dan juga terlibat dalam beberapa proyek ini. Bapak Ibu bisa melihat proyek-proyek pesawat yang Bapak langsung terlibat itu. Hansa Jet itu adalah pesawat terbang bisnis tahun 60-an. Kemudian ada pesawat terbang angkutan militer itu namanya Transall. Kalau Bapak Ibu melihat sekilas ini Transall lebih besar daripada CN235, tapi ada miripnya kan. Jadi kita bisa lihat pengalaman Bapak yang Bapak dapatkan di MBB atau di HFB tertuang dalam proyek-proyek yang kita lihat di Indonesia. Itu adalah dalam konteks pesawat terbang transportasi militer. Nah, lanjut. Jadi dalam kesibukan itu menjadi seorang profesional dan pakar, Bapak memang menemukan waktunya untuk kembali ke Bandung dan menikah dengan ibu saya, Dr. Hasri Adonah Besari, pada tanggal 12 Mei di tahun 62 di Bandung. Langsung setelah itu dibawa ibu dan Bapak balik ke Jerman, dan 1 tahun kemudian saya lahir di Aachen. Waktu Bapak masih menulis S3-nya, dan saya selalu dikatakan oleh Bapak, Ham, kamu itu namanya Ilham Akbar, karena memang waktu kamu lahir, saya dapat ilham akbar dan jadi inspirasi besar sekali dan berhasil menyelesaikan disertasi saya. Dan pada waktu tahun 1966 Bapak ada kelahiran adik saya, anak keduanya Tareq Kemal Habibie, dan pada waktu itu Bapak itu memang masih baru di industri dan merasakan sebagai seorang perintis atau juga seorang yang punya tantangan besar sekali seperti Jebel El Tarek. Itu adalah jenderal yang masuk ke nyebrang dari Maroko ke Spanyol dan mulai menaklukkan yang namanya Spanyol
menjadikan Spanyol itu bagian daripada kerajaan yang kemudian kita kenal sebagai kerajaan Andalusia. Itu dimulai dengan dengan Tariq, dan Jabal El Tariq itu adalah tempat penyeberangannya yang kita kenal sampai saat ini sebagai Gibraltar. Gibraltar itu Jabal El Tariq, jadi bukit Jenderal Tariq. Nah, di situ ada bukit. Nah, mereka memang mendidik kami, adik saya dan saya, dengan ada bauran di sini. Ada tentunya metode Jerman karena kita berada di Jerman, dengan sekolah dan pendekatan ala Jerman, tapi tetap nilai-nilai keislaman dan budaya Indonesia itu kita tentunya mendapatkan terutama melalui ibu. Nah, kemudian saya beralih di sini. Kalau kita lihat foto ini, memang ini di depan CN 235 di Bandung. Jadi Bapak itu mulai beralih ke Indonesia itu mulai tahun 74. Boleh saya lihat slide berikutnya. Jadi di sini kita lihat, jadi tahun 74 berbekal keilmuan dan pengalaman, Bapak itu dapat panggilan. Ya, semula sebetulnya bukan dari Pak Harto, tapi dari Pak Ibnu Sutowo. Dan di situ memang ada sedikit cerita yang tidak banyak orang ketahui. Sebetulnya yang pertama panggil Bapak balik ke Asia bukan dari Indonesia, tapi dari Filipina. Nah, ini memang banyak orang tidak tahu. Jadi Pak Marcos almarhum mendengar bahwasanya di perusahaan Jerman ada seorang Filipina yang bekerja dan menjadi sangat maju menjadi direksi. Jadi Bapak dipanggil ke Filipina, ke Manila, ke Malacanang Palace, dan ditanya, mungkin Pak Marcos waktu itu kira Bapak itu orang Mindanao karena ada nama Habibie, ya. Tapi Bapak menerangkan, saya ini bukan orang Filipina, tapi sudah dipanggil gitu ya, dan ditugasi oleh perusahaannya karena perusahaan Jerman itu ada kerjasama dengan Filipina, dan oleh karena itu Bapak dipanggil ke situ karena ditugasi oleh perusahaan, tapi Bapak menerangkan bahwasannya Bapak bukan orang Filipina, tapi Pak Marcos meminta bantuan daripada Bapak untuk membangun industri pesawat terbang di Filipina. Nah, tapi Bapak menolak. Bapak bilang, saya bukan orang Filipina, kalau negara saya sendiri panggil saya akan penuhi, tapi kalau tidak, saya mohon maaf, saya tidak bersedia. Nah, rupanya, di situ ceritanya, rupanya Pak Marcos itu bicara dengan Pak Harto bahwasanya di Jerman itu ada seorang Indonesia hebat yang punya prestasi baik, sehingga Pak Harto melalui Pak Ibnu Sutowo panggil ke Bapak pulang ke Indonesia. Jadi ceritanya sebetulnya seperti itu. Jadi memang ini adalah hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa rencanakan dalam hidup, tapi kejadiannya seperti itu, dan itu yang membuat Bapak memang dari dahulu kala selalu menulis surat kepada dubes atau kepada siapapun di pemerintahan kapan waktunya untuk pulang, dan selalu dijawab belum, kamu tetap saja di Jerman menjalankan karirnya, mendapatkan ekspertisnya, mendapatkan kepakarannya, pengalamannya, tapi sekarang belum waktunya. Jadi selama itu Bapak selalu menunggu, dan kita sudah waktu itu keburu membangun rumah dan sebagainya di Jerman, karena Bapak tidak pernah tahu kapan Bapak boleh pulang. Tapi di kesempatan itu tahun 74 pulang, dan Bapak menjadi penasehat Pak Harto dari tahun 74 sampai 78. Kemudian secara sekuensial juga membangun PT Notanyo, dan yang tidak ditulis di sini juga membangun BPPT. BPPT itu dulu karena Bapak pulang, Bapak langsung menjadi kepala divisi Pertamina, divisi teknologi tinggi dan aeronautika, dan itu pada tahun 78 adalah cikal bakal daripada BPPT. Tahun 70-an di Indonesia yang punya uang itu hanya Pertamina. Jadi semuanya pasti ada kaitan dengan Pertamina, ya. Jadi itu yang kita lihat di Jalan Tamrin sekarang, yang sekarang jadi gedungnya dari Kementerian Marves. Itu dulu BPPT, dan lebih dulu lagi itu adalah kantor Pertamina, di mana ruangan yang Bapak gunakan ada ruangannya dari Pak Ibnu Sutowo sendiri. Dan Bapak juga sekaligus menggelar sebagai profesor di ITB. Jadi rencana semula Bapak itu tidak pernah punya rencana menjadi menteri sebetulnya. Jadi Bapak pulang ke Indonesia menjadi penasehat, kemudian mau mendirikan perusahaan PT Notanyo waktu itu. Bapak bangun rumah di Bandung yang tidak pernah dihuni, karena memang Bapak tahun 78 di luar dugaan menjadi menteri. Jadi tidak bisa menetap di Bandung. Dan kalau kita lihat, kita hitung, pada tahun 1976 didirikan PT Notanyo, yang kemudian diganti nama menjadi PT IPTN, kemudian ganti nama lagi menjadi PT Dirgantara Indonesia, sampai dengan hari ini masih begitu. Janjinya Bapak kepada Pak Harto adalah bahwasanya pada ulang tahun Indonesia yang ke-50 akan ada pesawat terbang made in Indonesia, made by Indonesians terbang, dan itu dipenuhi.
Jadi pada tahun 95 kita melihat penerbangan perdana dari 250 di Bandung yang kita saksikan bersama melalui TV. Saya masih ingat waktu itu saya masih kerja di Boeing, jadi saya terbang dari Amerika khusus untuk menyaksikan penerbangan perdana itu. Ada Pak Harto, ada Pak Trisutrisno yang masih hidup, Bapak, Ibu, dan banyak orang lainnya. Yang harus kita lihat untuk membuat pesawat memang tidak gampang, dan tapi yang lebih susah lagi adalah membuat industrinya. Jadi untuk membuat pesawat, saya kira sebelumnya di Indonesia juga pernah ada yang buat pesawat, misalnya Pak Nurtani sendiri, pesawat kecil sih, tapi pesawat. Tapi yang kita susah membuat di Indonesia sampai dengan hari ini adalah membuat industri. Karena itu adalah secara sistematik kita mempunyai satu sistem yang bisa membuat produk jasa secara berkesinambungan, dan dia bisa bukan saja layak secara teknik tapi juga layak secara komersial. Itu tidak mudah. Dan kalau kita hitung PT Nurtanio dibangun pada tahun 76, baru 19 tahun kemudian kita lihat penerbangan perdananya. Itu artinya apa? Kita harus bangun pabrik, iya. Harus ada mesin, iya. Harus ada kapital, iya. Tapi yang paling susah apa? SDM. Mempunyai SDM yang unggul, itu sampai dengan hari ini menjadi tantangan kita bersama. Dan SDM itu bukan harus unggul saja, terdidik, tapi mereka harus bekerja, berkarya. Kalau SDM itu dididik dengan baik di universitas manapun yang sebagus apapun, tapi dia pulang ke Indonesia atau dia sudah berada di Indonesia dari awal, tapi tidak bekerja di industrinya, di tempatnya di mana dia secara produktif, kreatif, dan inovatif bisa mendorong kita menjadi unggul, percuma kita punya SDM unggul, karena mereka harus berkarya. Itu kunci. Jadi kebangkitan teknologi sebetulnya tidak lain daripada kebangkitan bangsa, karena ini manifestasi daripada apa yang kita mampu, dan kita tidak perlu ragukan itu lagi. Kita jangan minder sebagai bangsa bahwasanya kita tidak mampu. Apapun kita mampu kalau kita diberi kesempatan, kalau kita sabar, kita berkomitmen, kita kerja keras, kita disiplin, itu semua, dan kita harus kerjasama dengan baik dengan semua unsur bangsa. Saya kira itu penting sekali. Dan itu adalah komitmen Bapak kepada negara dan bangsa ini selama Bapak hidup. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa menjadi unggul, bisa jadi maju. Dan hanya dengan cara itulah kita sudah mendeklarasikan kita insya Allah akan menjadi negara Indonesia emas pada tahun 2045. Ini hanya 21 tahun lagi. Nah, Bapak selalu katakan kalau negara ini mau maju hanya dengan keputusan presiden atau undang-undang, kita udah maju dari zaman dulu. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya pelakunya. Kita harus menggunakan sistem yang telah kita buat dengan baik dan benar, dan harus berkarya, harus bekerja. Itu tantangan kita bersama. Saya beralih lagi ke presentasi ini, maaf. Fase pemerintahan dan pengabdiannya ini memang mulai, Bapak dan Ibu bisa lihat ini mungkin sangat historis. Ini pada tanggal 21 Mei pada tahun 1998 di Istana Negara. Saya waktu itu tidak di Indonesia, saya kerja karena saya waktu itu selama Bapak di pemerintahan saya kerja sebagai profesional selalu. Saya tidak pernah di pemerintahan. Tapi ini sebetulnya waktu saya masih ingat, saya berada di Berlin lagi bernegosiasi dengan beberapa perusahaan aeronautika di Berlin, di Airshow Berlin, Jerman. Dan pagi-pagi Bapak telepon saya, tapi saya masih tidur, jadi meninggalkan pesan di dulu kita belum banyak menggunakan WA, itu belum ada, handphone juga nggak ada, jadi lewat voicemail aja. Dan pagi-pagi saya bangun, saya mendengar pesan Bapak katakan, Ham, kalau kamu bangun langsung menyalakan CNN atau Batak Berita. Saya lihat pas waktu itu Bapak lagi dilantik. Saya pulang ke Indonesia segera, saya pamit langsung dengan partner-partner di mana saya negosiasi, dan dijemput di bandara dengan mobil militer, langsung diantarkan ke Istana Negara, karena kita waktu itu sudah diungsikan ke Istana Negara karena kejadian-kejadian di sekitar reformasi itu kan memang sangat tidak stabil waktu itu ya. Jadi kita 2-3 hari kita mencari suaka di situ di Istana Negara. Nah itu di situ ada apartemen di lantai berapa saya lupa ya. Kemudian Bapak memang ini ya kelihatan di sini memang menjabat sebagai Menristek, dan sekaligus juga membangun yang kita kenal sebagai industri strategis. Karena kepercayaan Bapak itu adalah kalau kita tidak mampu mengindustrialisasikan negara kita, dan sekali lagi industri tidak berarti kita bangun ribuan pabrik, tapi yang terpenting adalah kita membangun SDM yang bisa bekerja menggunakan ilmu, dia juga memanfaatkan datanya, bekerja secara profesional. Itu adalah orang-orang yang memang berkembang di zaman industrial. Di Indonesia banyak orang seperti itu, sudah banyak, tapi lebih banyak lagi yang masih
mindsetnya, cara bekerja, berpikir, bertindaknya masih pra-industrial. Nah, kita adalah negara dan bangsa dalam peralihan. Itu yang harus kita ingat. Jadi kita dalam ruangan ini mungkin sudah berpikir seperti itu, tapi lebih banyak bangsa kita yang tidak seperti kita. Jadi itu yang tantangan kita bersama. Dan itu oleh karena itu industri strategis itu memang punya arti, bukan kalau kita lihat strategis definisi saat ini itu lebih terkait dengan tentara, dengan militer. Tapi itu bukan definisi Bapak. Definisi Bapak adalah strategis dalam kaitan membangun negara dan bangsa ini. Jadi situ semuanya memang punya teknologi yang berbeda-beda dan semuanya kurang lebih masih ada, tapi ada yang kuat, ada yang kurang kuat. Ya itu menurut saya yang harus kita bangkitkan ke depan. Kita sudah terlalu lama mengalami gejala deindustrialisasi, kita harus segera reindustrialisasi. Nah, jadi dalam hal itu Bapak juga mempersiapkan Batam menjadi kawasan industri internasional, dan juga bagi Bapak dan Ibu yang pengen tahu satu konteks lain dengan Batam itu sebetulnya pilot project untuk kita untuk pertama kali menggunakan handphone. Jadi teknologi yang kita gunakan sampai dengan saat ini, biarpun sudah 5G, masih berdasarkan teknologi GSM yang diterapkan di Indonesia untuk pertama kalinya di Pulau Batam. Jadi yang itu Batam memang punya beberapa fungsi, bukan saja sebagai kawasan industri, tapi juga sebagai pelopor dalam banyak hal. Lain hal yang juga tidak banyak orang tahu itu mengenai kalau kita dari Batam pergi ke Pulau Rempang dan Galang, itu ada banyak jembatan. Jembatan kalau kita lihat dari pulau ke pulau itu berbeda-beda dengan sengaja. Jadi tipe jembatan itu berbeda-beda. Karena Bapak mau kasih kesempatan untuk bangsa kita mencoba beberapa macam teknologi jembatan yang berbeda-beda, karena sehingga kita punya pengalaman. Karena pengetahuan itu tidak ada manfaat maksimalnya kalau kita tidak terapkan. Terapan itu sangat penting, dan itu pelatihannya sebagian itu memang terjadi di Batam. Lanjut. Nah, sekarang saya sedikit lompat, karena pada saat yang sama Bapak juga mendirikan yang kita kenal sebagai Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan disitulah mulai berkembang paradigma yang sampai dengan saat ini banyak organisasi dan saya sendiri masih anut, bahwasanya sebagai manusia yang insan ya kamil mungkin berlebihan, tapi insan yang sebaik mungkin, kita memang harus punya dua-duanya. Tidak mungkin kita hanya iptek atau hanya imtak. Iptek itu penting, imtak juga penting. Ya bagaimana kita harus melihat dua-duanya dalam hubungan satu sama lainnya. Ya kalau kita lihat, Bapak selalu menerangkan seperti ini. Bayangkan kita hanya mempunyai imtak, 0 iptek. Maka kita adalah orang yang kalau menemukan masalah, kita tidak berdaya. Kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi orang yang hanya imtek 0 iptek, hanya imtak 0 iptek, orang yang tak berdaya. Sebaliknya, kalau kita 0 imtak 100% iptek, kita bisa bahaya. Karena kita tidak punya nilai-nilai bagaimana nilai etos dan moral yang diturunkan untuk bagi kita sebagai muslim dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menilai apa tindakan dan ide kita itu baik atau tidak baik. Jadi dua-duanya sesungguhnya kita harus miliki. Tentunya jarang ada seorang yang kuat sama kuatnya di dua-duanya, tapi ada yang lebih kuat di iptek, ada yang lebih kuat di imtak, tapi pada dasarnya kita harus punya dua-duanya. Nah, ini adalah paradigma yang saya kira dikembangkan oleh Bapak melalui ICMI, dan sekarang sudah di banyak organisasi yang saya ikut serta atau saya pimpin itu sudah diterapkan seperti itu. Kemudian loncat ke fase kepresidenan. Jadi saya kira tadi sudah banyak sekali hal diceritakan, dan mungkin saya tidak banyak mau tambahkan, tapi Bapak dalam hal itu memang sangat berpegang kepada prinsip-prinsip yang dianut Bapak seumur hidup. Prinsip itu penting dalam hidup. Kita memang harus punya prinsip. Fleksibilitas penting juga, tapi memang ada prinsip-prinsip yang kita tidak boleh langgar. Saya selalu kasih contoh kalau ada orang yang tanya saya mengenai prinsip Bapak itu seperti apa. Jadi kita sebagai bangsa punya kesepakatan bahwasannya, ini saya mau ceritakan satu prinsip yang ekstrim. Ya. Prinsipnya itu adalah sewaktu tahun 99 itu kita memang mengalami adanya gejala yang pahit sekali, atau adanya peristiwa pahit. Kita terpaksa harus melepaskan tim-tim karena ada referendum. Tapi referendum itu dikasih peluang oleh Bapak. Kenapa? Karena prinsipnya adalah kita ini negara bangsa yang menolak yang namanya kolonialisme. Itu ditulis dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45 kita. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus konsekuen. Kalau kita memang definisi daripada Republik Indonesia ini adalah dalam batasan negara yang menjadi suksesor daripada negara koloni Hindia Belanda. Jadi Timor Leste, tim-tim tidak termasuk sebetulnya. Ya. Jadi karena Bapak mau menyelesaikan masalah ini,
untuk selamanya Bapak memberikan peluang bagi rakyat Timor Leste atau tim-tim untuk menentukan dia mau bergabung boleh atau mau berpisah boleh, tapi mohon kalau memang mau bergabung untuk selamanya jangan ribut lagi, karena kita lihat selama Timor Leste tim-tim waktu itu masih di bawah kita, kalau kita hitung subsidi per orang di provinsi tim-tim waktu itu jauh di atas yang lain, tapi kita tidak pernah tenang dengan mereka. Jadi itu ada waktunya di mana, dan itu khusus setelah tahun 90 91 di mana ada perestroika di Rusia atau Uni Soviet dan itu pecah, perang dingin boleh dikatakan selesai. Jadi perhatian dunia atau toleransi Amerika, atau bukan toleransi, dukungan Amerika dan juga negara lain terhadap kita di tim-tim itu tiba-tiba hilang. Jadi Indonesia diserang oleh dunia, terutama di PBB atau juga oleh LSM internasional, bahwasanya kita ini tidak baik dan sebagainya. Dan Bapak mau menyelesaikan itu, biarpun itu saya kira adalah alasan kenapa Bapak akhirnya tidak bisa terus sebagai presiden, karena memang suasana di Indonesia tidak kondusif terhadap itu waktu itu ya. Jadi itu konsekuensinya, dan Bapak ambil konsekuensinya, karena prinsipnya keputusan yang harus diambil oleh pimpinan tidak selalu harus populer, tapi harus benar. Sekarang kita merasakan konsekuensi daripada keputusan tersebut, tapi dulu mungkin tidak, karena masih banyak emosi ya. Tapi itu adalah saya kira satu sifat kepemimpinan. Seorang pimpinan harus membuat keputusan yang benar, yang tidak selalu populer, dan biarpun nanti itu ada konsekuensi yang pahit sekali atas kepemimpinan, atas keputusan yang diambil, itu ya harus rela mengambilnya. Tadi saya kira itu sudah digambarkan sekilas oleh Bapak dari Jepang dan juga Ibu, itu ada budaya terkait di mana kita harus merelakan diri terhadap apa yang memang kita harus lakukan secara konsekuen. Dan itu adalah prinsip Bapak. Dan saya kira itu ada kaitan dengan budaya Bugis. Dan yang terakhir ini, setelah Bapak tidak lanjut sebagai presiden, memang Bapak masuk yang saya sebut sebagai fase pelestarian. Dan di situ Bapak mau memastikan bahwasanya apa yang Bapak bangun selama ini tidak sia-sia. Jadi didirikanlah pada tanggal 10 November tahun 1999, yaitu adalah pada Hari Pahlawan, Habibie Center oleh kami berempat. Jadi Bapak Ibu, adik saya dan saya, kami berempat mendirikan Habibie Center, dan sampai dengan hari ini saya masih ketua Dewan Pembina. Kemudian Habibie Center dimaksudkan untuk menjadi pendamping dari perkembangan demokrasi di Indonesia dengan berbagai aktivitas dan penelitian. Dan di periode ini juga Bapak sebetulnya sering berada di luar Indonesia karena mendampingi Ibu untuk bisa sembuh kembali dari penyakit yang diderita oleh beliau, itu lebih terkait dengan paru-paru, ada masalah paru-paru, dan akhirnya tahun 2010 seperti tadi sudah disebut, Ibu wafat memang di München, di Munich. Boleh saya lihat slide berikutnya. Dan setelah itu Bapak memang menulis buku. Menulis buku itu juga ada ceritanya. Karena Bapak tentunya karena kehilangan sebagian besar daripada jiwanya, mungkin setengahnya, sangat-sangat berduka. Dan menurut Bapak, kalau Bapak tidak mengambil tindakan, para dokter sudah sampaikan ke Bapak itu ada risiko menjadi gila. Jadi apa yang masih lakukan? Ya memang saran dari para dokter itu salah satunya adalah untuk menulis buku. Dan menulis buku itu Bapak lakukan, dan itu buku buku kedua yang ditulis oleh Bapak. Yang pertama itu adalah detik-detik yang menentukan, menggambarkan masa kepresidenan Bapak, 517 hari digambarkan sangat detail dalam buku ini. Dan Habibie dan Ainun itu lebih ke autobiografi kehidupan bersama Bapak dan Ibu dari hari pertama mereka, di mana mereka berkenalan sampai dengan wafatnya Ibu. Jadi itu yang juga sekarang menjadi film. Ada 3. Film pertama itu mengenai bukunya, film kedua itu berdasarkan riset bagaimana masa mudanya Bapak, dan film ketiganya berdasarkan riset pula bagaimana masa hidupnya, masa mudanya Ibu. Jadi Bapak sendiri tanpa Ibu, dan Ibu sendiri tanpa Bapak. Itu ada 3 filmnya. Dan di situ saya kira Bapak di akhir hayatnya menjadi ikon di Indonesia, dan banyak sekali rakyat yang temukan dengan Bapak dimanapun saja selalu memanggil Bapak sebagai Eyang. Bahkan saya sendiri juga manggil Eyang, padahal saya anaknya. Ya. Jadi saya kira begitulah yang saya bisa sampaikan dalam konteks ini. Tunggu dulu, masih ada yang terakhir. Nah ini sebetulnya waktu saya jumpa dengan Pak JK, kita udah sepakat bagaimana kurang lebih saya buat presentasinya, dan ini adalah konteks dalam budaya Bugis Makassar yang kita lihat itu 3B. Jadi orang Bugis Makassar itu harus berilmu, harus beragama tentunya ya, harus punya agama, kepercayaan, dan harus berani.
Dan kalau kita menerjemahkan dan menerapkan itu pada kehidupan Bapak bagi kurikulum vitae-nya, itu kalau memang demikian akan berdampak dan bermakna. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.